Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Februari 2022. Tetap berpegang teguh dalam iman kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini kembali Yesus meminta pengakuan baik secara umum menurut orang banyak maupun secara pribadi dari muridnya sendiri, saudara. Ternyata pengakuan orang banyak tak ada satupun yang mengakui dengan berani mengatakan bahwa dia adalah Sang Mesias, Anak Allah. Kenapa? Ini dikarenakan situasi waktu itu karena adanya ancaman yang diberikan oleh para pemimpin agama mereka. Karena dikatakan, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Yohanes 9 ayat 22. Tapi saudara-saudara, ternyata ada pengakuan iman yang benar dari seorang murid Yesus, yaitu Petrus, di mana gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Petrus mengakui dan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Atas pengakuan iman ini dibenarkan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Matius 16 ayat 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, lebih lanjut Yesus katakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku, apa yang diakui oleh Simon Petrus juga merupakan iman bagi gereja sampai saat ini. Dan Petrus pun mendapatkan tugas khusus untuk mengembangkan misi keselamatan ini. Yesus mempercayai dan memberikan kuasa kepada Petrus. Kata Yesus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Inilah kuasa yang dipercayakan oleh Yesus kepada Petrus. Injil hari ini saudara-saudara mau menyampaikan bahwa Yesuslah yang mendirikan gereja di atas batu karang, yakni Petrus sebagai ketua para rasul. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus di atas dasar para rasul dengan pimpinannya Santo Petrus. Hari ini saudara-saudara, secara khusus gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Tahta yang disebut bukanlah seperti yang kita ketahui, yang kita pahami selama ini, yaitu berarti sebuah pemerintahan dengan kekuasaan duniawi seperti adanya seorang raja, kaisar ataupun presiden. Tapi tahta di sini saudara-saudara adalah melambangkan atau menunjuk pada pelayanan pengembalaan atas umat melalui sikap pengabdian dengan sukarela dan keteladanan. Dan inilah yang dilakukan oleh gereja Katolik. Seperti di dalam bacaan pertama dalam suratnya Petrus sampaikan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, tata yang telah diberikan Yesus kepada Petrus ini, saudara, berlanjut hingga sekarang. Dengan Paulus adalah pengganti Petrus, pemimpin para rasul. Dan Pauluslah yang memimpin umat Katolik seluruh dunia ini dengan menduduki tahta Petrus di Roma Vatikan. Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua akan pengakuan iman kita kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan juga mau mengakui tahta yang telah diberikan Yesus kepada Petrus untuk memimpin gerejanya, saudara, yang telah didirikan di atas batu karang, yaitu Petrus sendiri. Serta mengakui Petrus dan para penggantinya yang ditunjukkan Yesus untuk menjaga keaslian iman. Hierarki gereja tetap dipertahankan untuk menjaga kemurnian iman dari zaman ke zaman sampai saat ini, selalu dan selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, kita tetap memegang teguh iman kita akan Yesus kita, Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita mau selalu berimankan akan Dia. Kasih Yesus Tuhan, Sang Mesias kita yang hidup, yang selalu bersama Roh Kudus, selalu menyertai kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.